Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat Ibu Eti dari mewakili dari Asdep Pembiayaan dan Investasi Bidang UKM Kemenkop. Terusnya dari Kepala Dinas Koperasi Pak Warman yang terhormat juga. Ya. Ketua Komunitas UMKM Neklas Pak Maltus. Akhirnya sukses juga acaranya, terselenggara juga. Pak Suraji belum hadir Pak Maltus ya? Ketua Koperasi. Iya. Oke, terus Pak Robi dari PT Terasop Digital Indonesia dan juga para UKM yang hadir dalam acara ini telah yang terhormat semuanya. Terima kasih Pak Maltus sudah diundang dalam acara ini, di mana waktu itu Pak Maltus bicara tentang bagaimana meningkatkan UKM supaya naik kelas. Ya sebetulnya sih ini terpaku dengan masalah waktu itu adanya COVID, sehingga akhirnya semua UKM harus mau nggak mau bergerak dalam bidang digital. Dia nggak bisa untuk transaksi secara hand to hand lagi, tapi harus melalui digital pemesanannya. Dan itu harus dipaksa akhirnya. Yang tadinya tidak masalah teknologi masih belum clear, mereka harus dipaksa tentang teknologi, bagaimana cara menggunakannya. Apalagi dengan marketplace sekarang sudah beberapa marketplace yang akhirnya juga bisa diisi oleh para UKM, yaitu salah satunya Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Itu sekarang kebanyakan dari para UKM yang masuk untuk menjual barangnya di marketplace tersebut. Nah, dari sini sudah kelihatan sebetulnya digital itu sendiri ya harus UKM harus bisa memainkannya. Harus bisa ya. Nggak bisa lagi mereka bermain tradisional secara pasar. Sekarang kalau kita lihat banyak mal-mal, pasar-pasar tradisional sekarang sepi. Sepi. Ya, sekarang malah justru laporan-laporan dari Kementerian Perdagangan malah transaksi digital yang paling banyak, sampai triliunan sekarang. Sehingga akhirnya uang mengalir di pasar seperti kayak gitu. Imbasnya adalah akhirnya ya mal-mal sekarang sepi semuanya. Nah, ini yang sekarang akhirnya UKM pun harus mengupgrade dirinya. Ya ini benar, Pak Markus ini komunitas UKM naik kelas. Jadi punya tugas banget benar-benar untuk mengupgrade UKM sendiri supaya mereka naik kelas ya, Pak. Masalah teknologi. Ya. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu juga. Jadi saya ini sebetulnya dari Koperasi UMKM Mandiri. Koperasi ini dulu sebetulnya tahun 2014 berdiri. Dan kita ini kumpulan dari para UKM. Dulu itu kita dibentuk atas dasar dari forum komunikasi UMKM Tangerang Selatan. Target yang harus dicapai oleh kita adalah pembentukan koperasi di mana para UKM bisa bergabung semuanya. Nah, terutama dulu dari provinsi yang kesulitan kalau dia mau mengundang para UKM Tangsel untuk mengikuti kegiatan provinsi. Nah, dulu Ibu Eha yang jadi pembentukan inisiator pembentukan forum komunikasi UMKM Tangerang Selatan. Terus di sini juga ada Pak Warman nih yang membantu saya dari tahun 2014 nih. Ini Pak Warman tahu banget ini perkembangan UMKM dari tahun 2014. Dan kita bisa sampai sekarang ini bisa berdiri sampai kayak gini nih ya atas jasa Pak Warman juga ini. Dan Pak Warman nggak aktif dalam kegiatan kita, pasti hadir mau ikut di acara hadir. Dan itu adalah support dari koperasi kita, dari kepala dinas, sehingga akhirnya ya kita harus mengupdate juga gitu, gimana supaya ini koperasi lebih ke depan daripada yang lain. Alhamdulillah selama 5 tahun dari tahun 2014 ke 2019 saya pimpin Koperasi UMKM Mandiri, sudah banyak meletakkan dasar-dasar dari koperasi itu sendiri. Dulu terakhir bergabung 130 orang UKM dalam koperasi saya, dan itu murni para UKM Tangsel semuanya. 2014 itu belum ada satu pun koperasi yang benar-benar mengumpulkan para UKM, baru UMKM Mandiri.
Ya, satu ya. Waktu itu teman-teman yang sekarang kemasannya bagus pun kita tahu waktu itu malah ada yang diikat pakai pita, pita emas, ada yang pakai masih dikemas pakai lilin gitu. Iya. Sekarang sudah pada bagus semua, alhamdulillah. Dan tapi bukan hanya sebatas itu aja. Semakin hari ya itu tadi saya bilang penjualan semakin mereka memerlukan hal yang baru lagi ya, seperti digital seperti ini. Kalau mereka ingin tetap lanjut sebagai UKM, ingin lanjut naik kelas sebagai pengusaha, ya mereka harus mengupgrade terus dirinya. Bagaimana caranya produk saya ini bisa dilihat oleh banyak orang. Ya, dari sisi kemasan sudah bagus, dari sisi yang lain sudah bagus, tapi ketika pemasarannya kurang dengan sistem digital, akhirnya kalah bersaing juga. Nah ini yang sekarang yang harus dilakukan oleh para UKM, mengupgrade dirinya, sering-sering harus ikut kegiatan-kegiatan pelatihan yang berbasis teknologi digital, cara berdagang melalui sosial media itu penting banget. Bagaimana membuat produk bagus. Dulu kita juga pernah mengajari teman-teman itu cara membuat produk yang bagus, sehingga ketika ditampilkan ke dalam suatu sosial media itu kelihatan bentuknya dan kelihatan bagusnya gitu, sehingga akhirnya orang akan memilih itu produk. Tapi sekarang tuh permainan cahayanya lebih bagus, jadi terus harus mesti di-upgrade terus. Nah, ini yang saya lakukan juga belakangan ini dengan teman-teman koperasi yang lain, bagaimana caranya para UKM ini juga bisa bersaing secara digitalisasi. Tapi ada satu sisi juga yang perlu kita ingatkan para UKM. Kadang-kala UKM semangat berjualan, semangat memproduksi, tapi ada satu titik yang mereka lupa, memanage itu penjualan. Karena maju mundurnya dari suatu usaha ini adalah memanage dari penjualan itu. Salah satunya adalah membuat laporan dari hasil penjualan mereka. Itu nggak ada mereka bermain secara digital, laporan-laporan, tapi masih secara manual. Tulis pakai tangan, hari ini beli apa, hari ini beli ini. Nah, akhirnya baru dijual laku berapa. Ini yang mestinya sudah harus berubah juga. Kalau kita sistem penjualan secara digital, mestinya juga alur prosesnya juga harus berubah dengan cara digital juga. Saya mengapresiasi dengan kegiatan Pak Maltus ini, salah satunya kemarin sudah diceritakan saya, kegiatan ini adalah salah satunya digital dari laporan keuangan UKM. Ya, jadi mudah-mudahan dari kegiatan ini ada nilai tambah dari UKM yang hadir hari ini bisa membuat laporan sendiri secara terinci dengan cara digitalisasi. Ya, karena saya tahu ini Pak Bobi juga sudah saya kenal, sudah menjelaskan juga produk ini, cara bagaimana mempermudah UKM dalam hal menganalisis penjualannya, menganalisis produknya, menganalisis stok yang ada, sehingga akhirnya berapa keuntungan yang didapat dengan hanya satu jari aja bisa kelihatan itu hasilnya terlihat. Jadi nggak perlu lagi harus dihitung pakai kalkulator, hitung lagi pakai tangan atau segala macam, enggak. Tapi dengan satu tekan aja sudah kelihatan katanya semuanya. Nah ini salah satu yang memang harus kita dukung. Cuman saran saya berikan penjelasan kepada para UKM ini yang sedetail mungkin. Karena bagaimanapun juga UKM ini terdiri dari beberapa latar belakang, bukan sarjana semua. Tapi ada yang dari SD, ada yang lulusan SMP, ada yang lulusan SMA. Tapi bagaimana caranya kita membuat penjelasan pada mereka sehingga akhirnya mereka mengerti arti atau tujuan dari digitalisasi yang dibuat ini, sehingga akhirnya manfaatnya akan dirasakan oleh para UKM itu sendiri. Itu saya kira Pak Maltus dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan bisa dicerna oleh teman-teman semuanya, para UKM yang ada di sini, sehingga akhirnya bisa meningkatkan produktivitas dan
penghasilan bagi para UKM Tangsel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.